Gue harusnya beli rumah atau beli apartemen ya, dan kira-kira mana yang lebih worth it? Emang dilematik dan membingungkan, namun ya kita boil it down to 5 factors yang kami pertimbangkan dalam menentukan apakah memilih apartemen atau rumah. Oke, yang paling pertama teman-teman, ini cukup penting buat kita, yaitu lokasi. Nah, jadi misalnya di sini kita coba compare nih ya, kita punya budget yang sama tentunya, to make it apple to apple, mungkin kira-kira ada budget sekitar 500 juta atau 600 juta gitu ya. Nah, ketika teman-teman bekerja di ibu kota, di Jakarta di sini case-nya, nah mungkin dengan 500 atau 600 juta, teman-teman udah bisa dapetin apartemen di daerah Cawang atau Tebet. 1 bedroom, 2 bedroom gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman ngincarnya rumah, especially di perumahan, mungkin teman-teman harus minggir sedikit nih ke Bodetabek. Kayak gitu, untuk bisa dapetin rumah dengan harga 500-600 juta. Nah, selain posisi juga gitu ya, dan kedekatan dengan kantor, nah mungkin kalau untuk rumah, itu mungkin bisa dibilang kalau kita lari ke area Bodetabek, itu mungkin akan less polusi untuk some area, gitu ya, nggak semua, tapi mungkin untuk beberapa area itu akan less polusi karena itu bukan jadi arteri atau jalan di mana orang-orang tuh commute setiap harinya, kayak gitu. Poin berikutnya, luas tanah, luas bangunan. As we know, kalau apartemen memang lebih limited space dan memang dapetnya segitu ya. Kalau misal dapet 32 meter persegi studio, itu akan dapat segitu. Kalau misal rumah akan dapat luas tanah, ada luas bangunan, yang mana biasanya sih relatively lebih besar ya kalau misal dengan budget yang sama gitu untuk rumah. Dan juga untuk rumah itu lebih ada fleksibilitas. Jadi maksudnya apa? Ketika kita ingin let's say nambah anggota keluarga begitu, atau ya ingin lebih besar lagi rumahnya, ada rezeki lebih, itu kita bisa expand ke atas atau bahkan expand ke samping begitu. Dan juga ya plus poinnya adalah dengan biasa ada luas tanah, luas bangunan, luas tanah lebihannya itu bisa jadi suatu penghijauan atau taman juga bagi kalian mungkin yang mau suka bercocok tanam atau sebagainya ya. Nah, berikutnya itu ada di bagian lingkungan ya, bisa dibilang. Nah, jadi mungkin kalau kita compare nih lingkungannya perumahan sama apartemen gitu ya. Nah, mungkin kalau apartemen bisa dibilang lebih mandiri and private. Mungkin lebih bisa dibilang nggak terlalu mengenal tetangga sebegitunya gitu ya. Dan ini cocok banget buat emang teman-teman yang suka privacy gitu. Dan mungkin dari lingkungan ini sendiri, perbedaan yang paling signifikan yaitu ya ketika teman-teman buka pintu di apartemen, ya itu ada hallway aja di situ dan pintu-pintu tetangga gitu ya bisa dibilang. Nah, tapi kalau di rumah begitu kita buka pintu ya mungkin masih ada ruang ibaratnya untuk kalian berekspresi lah ya di halaman rumah kalian sendiri. Betul sekali. Dan poin berikutnya adalah facilities. Nah, fasilitas ini ya memang nggak bisa dipungkiri juga ya kalau biasa dengan budget yang sama ya. Untuk apartemen itu cenderung lebih lengkap. Ada gymnya, kemudian ada kolam renangnya, bahkan bisa jadi di bagian bawah apartemennya ada mallnya. Jadi it's very convenient dan serba dekat lah dengan mall. Misal nggak ada mall di bawah ya tetap dekat dengan mall atau dekat dengan strategic places. Kalau misal rumah itu agak kurang reachable untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang serupa. Mungkin ada beberapa perumahan di bawah 1M yang memiliki fasilitas demikian, tapi trade off-nya lebih di lokasi, juga dengan luas tanah, luas bangunan, begitu ya, itu akan lebih sempit. Nah, nggak lupa juga dari fasilitas-fasilitas tadi. Nah, itu tentunya ada harga yang harus dibayar, yaitu IPL-nya itu sendiri, gitu ya. Dan jadi mungkin kalau misalnya di apartemen ya tentunya akan ada IPL yang digunakan ya untuk yang dibayarkan gitu ya untuk memaintain gitu ya, dia punya kolam renang, gym, dan nggak lupa satpam, CCTV, and everything about security yang emang running di apartemen tersebut. Kayak gitu. Sebenarnya di perumahan juga sama ada IPL, nah tapi lebih variatif dan mungkin untuk beberapa perumahan cenderung lebih murah IPL-nya. Betul sekali. Kayak gitu. Betul. Nah, berikutnya kita masuk ke kepemilikan nih guys. Nah, jadi perbedaan yang paling signifikan antara rumah dan apartemen gitu ya, as far as we know, most of the apartment itu cuman bisa nge-offer kalian di HGB.
yaitu di hak guna bangunan gitu ya. Jadi ya karena memang apartemen itu kan luas tanahnya ya udah segitu, tapi dia tinggi ke atas gitu kan. Jadi ya bisa dibilang dengan luas tanah yang ada itu teman-teman tuh bagi-bagi luasan gitu ya sama semua orang yang ada di gedung itu. Sehingga ya susah untuk kita memiliki tanah itu gitu ya, gimana caranya gitu ya. Gimana pun juga tanah itu tetap milik developer gitu. Nah, sementara kalau misal rumah ya teman-teman bisa nyari rumah yang emang benar-benar sudah sertifikat hak milik gitu ya. Nah, dengan begitu apapun yang terjadi with the buildings, at the end of the day tanahnya itu masih punya teman-teman. Titipan Allah ya guys. Gitu. Well, itu aja sih kalau dari kita. Nah, karena teman-teman udah sejauh ini nonton videonya ya, kita ada bonus juga sih untuk teman-teman. Jadi kita ada bikin suatu assessment atau suatu quiz untuk teman-teman kopi gitu. Jadi di Google Sheets, linknya di sini ya. Yes. Nih linknya. Jadi monggo di copy, dan di situ kalau masih bingung ini apa ya, rumah atau apartemen, nah itu bisa diisi dan nanti langsung muncul hasilnya kira-kira lebih condong ke apartemen atau ke rumah. Yes. Nah, intinya sih ya Al, poin-poin yang kita sampaikan ini itu adalah poin-poin yang kita sendiri gunakan untuk create our own consideration, dan again there is no rights or wrongs gitu ya, dan semua kembali lagi ke preferensi teman-teman dan juga tentunya budget teman-teman. Sekian aja dari kita. Kalau teman-teman ngerasa konten ini sangat bermanfaat dan ngebantu teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan mungkin subscribe, whatever. So, thank you for watching and stay hungry. See you in the next video.